Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang seleksi kompetensi bidang dokter gigi ya, spesial buat rekan-rekan sebagai dokter gigi. Nah, kali ini tentu sangat bermanfaat dan semoga ini menjadi referensi dan menjadi ada wawasan terbaru dan semoga Anda lulus untuk seleksi kompetensi bidang tahun 2019 ini. Nah, di sini kisi-kisi SKB CPNS 2019 untuk dokter gigi berdasarkan dengan Permen 4 RB nomor 23 tahun 2012 dan BKN nomor 11 tahun 2019. Nah, sebelum kita ke contoh soalnya, kita coba cek dulu kisi-kisinya rekan-rekan ya. Berdasarkan Permen 4 RB bahwa materi SKB dokter gigi komisional disusun oleh jabatan pembina. Nah, selanjutnya materi SKB teknis yang bersesuaian. Materi SKB dokter dapat berupa tes fisik, bahasa asing, wawancara, dan psikotes, serta SKB yang menggugurkan harus dicantumkan di masing-masing instansi. Nah, nanti rekan-rekan ketika kita gugur ya, jadi dicantumkan di websitenya. Terus simak websitenya, terkadang ada informasi-informasi penting dan terbaru bisa kita lihat di website BKPSDM provinsi, kabupaten, atau kementerian yang sudah kita daftar ya, sesuai dengan yang kita daftarkan. Oke, seperti itu. Nah, lanjut di BKN sendiri nanti akan menyusun soal SKB ke dalam sistem chat. Nah, nanti dari kabupaten ya, nanti akan mengirimkannya, kemudian akan dibentuk, diolah ke sistem chat dan melakukan kita tes seleksi kompetensi bidang dalam sistem chat. Yang memperhatikan kesesuaian kompetensi jabatan, mudah dipahami serta materinya khusus dokter gigi ya. Jadi tentu SKB yang namanya seleksi kompetensi bidang tentu bidang dokter gigi seperti itu rekan-rekan ya. Jadi harus dipahami jelas, jangan sampai salah informasi atau dari hal-hal yang memang bentuknya hoax seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut ke contoh pembahasan soal ya, bocoran soal SKB dokter gigi, silahkan yang belum atau yang baru menemukan channel ini silahkan di subscribe dulu ya, dukung kami dengan cara subscribe, like, dan share nanti ketika Anda selesai untuk menonton videonya. Dan buat Anda ingin versi lengkap dari video ini, nanti pas akhir itu silahkan tinggalkan email Anda untuk kami kirimkan versi lengkap dari pada soal SKB dokter gigi ini. Tapi syaratnya subscribe dulu. Oke, kalau sudah subscribe lanjut ke contoh soal nomor 1. Seorang pasien mengeluhkan rusaknya pada permukaan gigi pasien. Pasien tersebut mengaku sering meminum minuman yang asam dan beberapa minuman sari buah yang berkadar asam gigi. Sebagai seorang dokter gigi, apakah yang harus kita lakukan untuk menanggapi keluhan pasien tersebut? A. Memvonis secara langsung penyakit tanpa dilihat keadaan giginya. B. Menanggapi pertanyaan dengan jawaban bahwa itu abrasi. Dan C. Menanggapi pertanyaan dengan jawaban atrasi. Dan terakhir D. Menanggapinya dengan memvonis bahwa itu adalah erosi. Silakan yang mana jawabannya rekan-rekan guru, rekan-rekan dokter gigi ya. Silakan dijawab rekan-rekan dokter gigi. Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu D ya. Kenapa D? Kita lihat pembahasannya. Masalah tersebut di atas berkaitan dengan kerusakan permukaan gigi yaitu erosi. Padahal ini dapat menyebabkan kerusakan substansi keras gigi serta menyerang bagian gigi anterior atas dan bawah yang terbuka. Penyebabnya adalah beberapa minuman yang mempunyai pH antara 2-3. Yang kita lakukan untuk mengatasi masalah ini adalah pasien dianjurkan perawatan gigi dan penghemat minuman-minuman yang berkadar asam tinggi. Nah, ini penjelasannya jadi sudah jelas, yang paling tepat adalah yaitu huruf D. Jelas kan? Oke, lanjut ke contoh soal nomor 2. Seorang pasien datang kepada seorang dokter dan mengeluhkan gigi berlubang yang mengganggu pasien susah untuk makan. Setelah diperiksa, ternyata mahkota di pinggirnya habis semua, serta masih tebal. Sebagai seorang dokter, apa yang harus kita lakukan? A. Mencabut gigi tersebut secara langsung. B. Diberikan obat terlebih dahulu, setelah itu baru dicabut. Kemudian C. Membiarkannya saja tanpa ada perawatan khusus. Dan D. Menambal gigi tersebut sebelum terjadi karies. Ya, silakan rekan dokter gigi yang mana jawabannya. Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu D. Menambal gigi tersebut sebelum terjadi karies. Kenapa D? Kita lihat pembahasannya. Karena suatu lubang pada gigi berar
ya, berarti kehilangannya sebagian dari bentuk mahkota giginya. Hal ini akan mempengaruhi mahkota-mahkota yang berdekatan dengannya. Maka gigi tersebut harus ditambal dan bentuk setelah tambalan harus berbentuk seperti gigi asli dan memerlukan seni yang tinggi. Ya, jadi harus butuh keahlian yang tinggi untuk menampal gigi rekan-rekan ya. Jadi jangan sampai sembarangan. Dan saya rasa rekan-rekan dokter gigi sudah tahu caranya. Oke, jadi yang paling tepat adalah yaitu huruf D. Jelas? Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Seorang tua membawa anaknya yang berumur 2 tahun dan mengeluhkan gigi anaknya molare, satu gigi susunya goyah. Apa yang harus dilakukan sebagai seorang dokter gigi? A. Mencabutnya secara langsung. B. Diberi obat sakit tanpa memikirkan dosis obat tersebut. C. Dibiarkan saja tanpa memberikan alasan yang cukup matang untuk dijelaskan kepada orang tua anak tersebut. Dan D. Mempertahankan gigi tersebut dengan alasan yang tepat dan meyakinkan bahwa hal itu dilakukan untuk kebaikan gigi anak tersebut. Oke, mudah sekali jawabannya. Rekan dokter gigi silakan jawab pada kolom komentar atau bisa juga dalam hati Anda ya. Silakan dijawab rekan-rekan ya. Oke, kalau sudah kita lihat jawabannya adalah yaitu D ya, karena dia yang paling bijak. Kenapa? Kita lihat jawabannya. Karena gigi susu sangat berguna dalam merangsang pertumbuhan gigi tetap atau permanen. Bila dicabut gigi tersebut, takutnya gigi tetap atau permanen tak terangsang untuk keluar, bahkan melenceng dari jalurnya, yang bisa membahayakan susunan gigi anak tersebut ke depannya. Yang paling bijak, yang paling tepat adalah yaitu poin D. Jelas rekan? Oke, kalau sudah jelas, lanjut ke contoh soal nomor 4. Seorang pasien datang dan mengeluhkan gigi berlebih supernemuretut kepada seorang dokter. Sebagai seorang dokter, apa yang harus dilakukan? A. Membiarkannya saja tanpa ada penanganan lebih lanjut. B. Mencabutnya untuk menghindari gangguan dari fungsi gigi yang lainnya. C. Melakukan teknik ortodona untuk meratakan gigi tersebut. D. Mencabutnya tanpa penjelasan kepada si pasien. Nah, silakan rekan-rekan yang mana jawabannya ya. Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu C. Kenapa C rekan dokter gigi? Kita lihat. Karena bila gigi itu dibiarkan, maka akan mengganggu fungsi dari gigi yang lainnya. Ya, akan terganggu ya seperti itu. Selain itu juga akan memperindah penampilan agar susunan gigi nampak rapi. Ya, seperti itu rekan-rekan. Jadi paling tepat jawabannya adalah yaitu C. Ya, karena dia yang paling tepat dan paling benar seperti itu. Oke rekan-rekan. Ke contoh soal nomor 5. Seorang pasien mengeluhkan gigi depannya yang agak maju ke depan, distal bite ya istilahnya. Sebagai seorang dokter gigi, apa yang harus kita lakukan? A. Mencabut giginya yang paling maju ke depan. B. Mencabut giginya secara keseluruhan. C. Melakukan ortodonti atau pemerataan gigi yang maju ke depan. Dan D. Dibiarkan saja tanpa ada penanganan lebih lanjut. Kita lihat jawabannya adalah C, rekan-rekan ya. Oke, kita lihat kenapa C. Kita lihat pembahasannya. Karena gigi yang ke depan itu harus diratakan dengan teknik ortodon untuk memperbaiki susunan gigi agar semua gigi berfungsi dan menambah penampilan untuk lebih baik, jadi tampak cantik ya. Bagaimana kalau giginya kayak omasi itu sangat menakutkan rekan-rekan, jadi harus rata sehingga menjadi cantik, menarik dan menggairahkan seperti itu ya. Cara rekan-rekan. Oke, sebelum kita lanjut ke contoh soal nomor 6, silahkan yang belum subscribe, di-subscribe dulu. Buat Anda juga ingin versi lengkap dari SKB Dokter Gigi ini, silahkan tinggalkan email Anda pada kolom komentar atau nomor WhatsApp Anda ya, agar kami kirimkan dengan syarat subscribe dulu, like, dan share nanti. Oke, thank you. Kalau sudah subscribe, lanjut kita ke contoh soal nomor 6. Seorang tua membawa anaknya yang berumur 2 tahun untuk mengeluhkan gigi anaknya molire. Ya, gigi susunya goyah. Nah, apa yang harus dilakukan sebagai seorang dokter gigi? A. Mencabutnya secara langsung. B. Diberi obat tanpa memikirkan dosis obat tersebut. C. Dibiarkan saja. Dan D. Mempertahankan gigi tersebut dengan alasan yang tepat dan meyakinkan bahwa hal itu dilakukan untuk kebaikan anak tersebut. Oke, kita lihat jawabannya adalah
yaitu D. Kenapa D? Kita lihat pembahasannya. Nah, karena gigi susu sangat berguna dalam merangsang pertumbuhan gigi tetap atau permanen. Bila dicabut gigi tersebut, takutnya gigi tetap akan permanen dan terangsang untuk keluar bahkan melenceng dari jalannya. Seperti itu rekan, itu contoh soal nomor 6 ini. Dia agak mirip-mirip dengan contoh soal tadi, tapi biarkan saja kita lanjut ke contoh soal nomor 7. Nah, seorang klien yang diabetes mellitus tipe 1 memanggil dokter untuk melaporkan terjadinya episode hipoglikemia berulang. Manakah dari pernyataan klien yang mengidentifikasi pemahaman yang benar mengenai insulin, humulin, N dan latihan fisik? A. Saya tidak tahu latihan fisik setelah makan siang. B. Saya tidak harus latihan fisik setelah makan sarapan pagi. C. Saya tidak harus latihan fisik pada larut malam. D. Saya tidak harus latihan fisik pada siang hari. Oke, yang mana jawabannya? Kita lihat jawabannya adalah ya, saya tidak harus latihan fisik pada pagi hari. Jawabannya adalah yaitu D, rekan-rekan ya. Saya tidak harus latihan fisik pada siang hari. Jadi sampai E dia. Jadi yang paling tepat adalah yaitu D. Plus, kita lihat pembahasannya. Reaksi hipoklemi dapat terjadi sebagai respon terhadap peningkatan latihan fisik. Pasien atau klien seharusnya menghindari latihan fisik selama waktu puncak insulin. Nah, puncak insulin kemudian N pada 12 sampai 24 jam. Karena itu latihan fisik siang hari tidak dilakukan selama waktu puncak kadar obat. Nah, itu seperti itu rekan-rekan ya. Jadi ini strategi mengerjakannya, silahkan dibaca post videonya. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 8. Anda adalah seorang dokter gigi komunitas di suatu klinik home care melakukan screening kejadian AIDS. Hasil screening menunjukkan satu orang remaja positif. Apa ya tindakan yang paling tepat Anda lakukan? A. Meminta klien ditemani anggota keluarga sebelum menjelaskan hasil tesnya. B. Menyarankan klien untuk melakukan screening lanjutan seperti Western blot. C. Memanggil anggota keluarga klien untuk memberitahukan hasil tes klien. D. Mengkaji riwayat klien fokus pada perilaku beresiko tinggi. Dan E. Merujuk klien ke dokter untuk menjelaskan hasil tesnya. Oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah yaitu D. Mengkaji riwayat klien fokus pada perilaku beresiko tinggi. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Tindakan screening masih mengkaji secara umum, bukan secara personal. Nah, karena saat hasil screening ditemukan, tindakan selanjutnya adalah mengkaji riwayat klien. Fokus pada perilaku berisiko tinggi. Tindakan screening masih mengkaji secara umum, bukan secara personal. Karena saat hasil screening ditemukan, tindakan selanjutnya adalah mengkaji riwayat klien terkait HIV. Adanya perilaku berisiko, saat faktor risiko sudah diketahui, barulah penyampaian kepada keluarga klien. Pada opsi A, C, dan E, sedangkan opsi B sepertinya harus tindakan kolaborasi dengan dokter. Seperti itu kan ya. Yang paling tepat adalah yaitu mengkaji riwayat klien, fokus pada perilaku beresiko tinggi. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 9. Seorang ibu usia 38 tahun diantar suaminya ke UGD bersalin dengan keluhan pusing. Nah, pandangannya kabur, kaki bengkak. Dari hasil anamnesia didapatkan data status obstetri G4P3A0 A0 ya, dengan usia kehamilan 36 minggu. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan data tekanan darah tinggi, tekanan darah itu 150 atau garing 90 mmHg. Nah, pemeriksaan protein urin plus edema pada kaki di palpebra. Pada kasus ini ibu menderita. Nah, jadi ditanyakan dia menderita apa begitu ya, rekan-rekan dokter gigi. Kita lihat. A. Hipertensi dalam kehamilan. B. Preaklamasi. C. Eklamsia. D. Edema anasarka. Dan E. Anemia. Yang mana jawabannya rekan-rekan guru, rekan-rekan dokter gigi ya. Rekan-rekan dokter gigi silakan yang mana jawabannya. Jawab dalam hati boleh. Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu A, hipertensi dalam kehamilan. Kita lihat pembahasannya. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu indikator kehamilan beresiko tinggi. Oleh karena itu, kondisi ini wajib diwaspadai oleh seluruh ibu hamil. Nah, jadi harus diwaspadai.
Yang paling tepat adalah yaitu. Lanjut ke contoh soal nomor 10. Ya, tapi pada soal nomor 10 ini saya mengharapkan Anda menjawabnya pada kolom komentar ya. Silahkan dijawab pada kolom komentar dengan menyertakan alamat email Anda untuk kami kirimkan versi lengkap dari soal SKB Dokter Gigi ini, dengan syaratnya subscribe dulu rekan ya. Nanti komentarnya itu saya sudah subscribe atau saya sudah melakukan persyaratannya, silahkan kirimkan ke email atau kirimkan ke WA di bawah. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah siap ya, kita langsung ke soalnya. Seorang ibu datang membawa anak perempuannya berusia 12 tahun untuk konsultasi karena susunan gigi anaknya yang tidak bagus. Nah, terutama kaninus rahang atasnya yang tumbuh lebih ke depan. Nah, jadi rahangnya tumbuh lebih ke depan ya. Nah, langkah komunikasi pertama yang dapat dilakukan oleh dokter gigi adalah A. Melakukan anamnesis dan langsung melakukan perawatan. B. Melakukan anamnesis atau berkomunikasi dengan penderita. C. Melakukan anamnesis setelah berkomunikasi dengan penderita dan orang tua pengantar. D. Melakukan anamnesis, komunikasi dengan anak, orang tua, dan menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan. Silahkan untuk soal nomor 10 ini, silahkan jawab pada komentar ya rekan. Ya, dan terima kasih banyak yang mengucapkan untuk yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe channel ini, serta like untuk kami kirimkan versi lengkap dari seleksi kompetensi bidang dokter gigi. Oke, terima kasih. Thanks for watching. Sukses bareng bersama channel Situs Edukasi. Sekian, syukuran, semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.